Yang ketiga, yang ketiga yang akan mengokohkan tadi kan dia harus punya sakofah Islam, pemahaman terhadap syariah atau jalan hidup itu semakin lengkap. Maka itu kemudian kita ajarkan bahwa pertama kan kalau mereka bertanya kenapa kok saya harus ngambil syariah Allah sih? Nah itu tadi konsekuensi iman Kak. Kalau kamu mengakui Allah sebagai penciptamu, Allah itu al-mudabbir, Allah juga pengatur. Ketika Allah menciptakan matahari, bulan, bumi dan seterusnya, itu nggak kemudian dibiarkan gitu saja, tapi diatur. Pengaturan yang diberikan oleh Allah itu justru menjamin untuk bagusnya kehidupan dari makhluk yang diciptakannya. Akhirnya planet tidak tabrakan. Manusia juga gitu. Ketika Allah menciptakan sudah dilengkapi dengan segenap perangkat. Bagaimana dia bisa tetap bertahan hidup, diberi rasa lapar, diberi rasa haus, diberi rasa butuh istirahat. Di situ kemudian diajarkan mana yang halal, mana yang haram. Kalau misalkan itu ada naluri seksual, bagaimana pemenuhannya, bagaimana yang dilarang, itu untuk menyelamatkan dan tetap memuliakan manusia. Maka i'tiqadi yaitu itu adalah atau keyakinan bahwa itu adalah konsekuensi iman. Lalu bahwa syariah ini karena berasal dari zat yang maha benar, maha tahu segala sesuatu, paling pas, paling ngerti yang paling pas untuk hambanya, maka dia itu pasti yang paling pas dan paling bagus untuk kita ambil. Dia didatangkan oleh Allah juga sudah cukup lengkap, mengatur masalah ibadah, masalah akidah ada, masalah ibadah ada, masalah bagaimana berpakaian, makan, minum, menghiasi diri dengan sikap atau akhlaknya seperti apa ada. Sampai pada mengatur sosial kemasyarakatan. Bagaimana mengatur ekonomi, mengatur sistem pendidikan, mengatur persangsian atau peradilan dan seterusnya. Ada semua. Maka kita tinggal mengambilnya, mempelajarinya. Lalu aturan itu anakku gitu ya kita terangkan. Itu pernah diterapkan secara sempurna, dan ketika itu diterapkan memunculkan kesejahteraan, kebaikan. Haitsu mayakunu syar'u takunul maslahah. Ketika syariat itu diterapkan dimanapun dia akan menimbulkan kemaslahatan. Kemaslahatan itu adalah terwujudnya kebaikan dan tercegahnya berbagai macam keburukan. Maka kita perlu kemudian mengajarkan sejarah Islam, sirah Nabi, sirah Khulafaur Rasyidin gitu ya. Secara empiris kita tunjukkan. Sekarang contohnya buktinya, ketika kemudian syariat itu tidak lagi dipakai mengatur pergaulan, apa yang terjadi? Banyak free sex, banyak zina, akhirnya banyak kehamilan di luar nikah, anak-anak jadi putus sekolah, ada banyak bayi-bayi yang diaborsi, ada banyak yang kemudian perempuan-perempuan yang rusak organ-organ reproduksinya. Dia malu, dia akhirnya melakukan kemaksiatan, ada yang bunuh diri, rusak peradaban itu. Anak yang dilahirkan gak jelas bapaknya siapa yang bertanggung jawab atas nafkahnya, siapa yang seharusnya mendidik dia, rusak. Ada bayi-bayi dibuang dan seterusnya. Jadi di sini kita ajak Ananda untuk buka mata, buka telinga terhadap fakta di sekitarnya. Itu juga akan membuat dia, oh ya, semakin kokoh untuk saya harus mengerti syariah ini dan harus menerapkannya. Lalu ajarkan Ananda pada syariah dan sumber-sumbernya. Nah pada saat yang sama kita harus melindungi anak-anak kita itu dari upaya-upaya yang berusaha menjauhkan anak-anak kita dari syariah, yaitu syariah fobia. Kelihatan bahwa Quran nanti dibilang radikal, memanjangkan jenggot yang kemudian itu maksudnya adalah mau melaksanakan di antara anjuran Rasul kepada para lelaki ya, untuk membedakan dari Nasrani misalkan, kan ada itu yang hadis yang mengatakan begitu. Ternyata malah kemudian itu ciri-ciri dari teroris misalkan. Itu sebenarnya adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjauhkan generasi dari syariah fobia, karena mereka tahu itu cara melemahkannya. Sementara kita harus melindungi mereka dari itu, karena kita tahu syariah itu justru menguatkan mereka, gitu ya.